Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nana Sugiarti dengan mata kuliah studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Diskusi yang kedua dengan modul 2 berjudul Pendidikan Berwawasan Multikultural. Baik, sebelum kita berdiskusi, mari kita bahas sebuah artikel yang berjudul Pendidikan Pendekatan Multikultural untuk membentuk karakter dan identitas nasional di era revolusi industri 4.0, sebuah literatur review dari Yuli Sudargini dan Agus Purwanto tahun 2012. Ada 5 hal penting yang dibahas dalam artikel ini. Yang pertama adalah pentingnya pendidikan multikultural. Pendidikan ini harus diterapkan sejak dini untuk menanamkan nilai-nilai kehidupan yang mendukung pembentukan karakter di era revolusi industri 4.0. Yang kedua adalah dampak dari revolusi industri 4.0, di mana dengan teknologi yang serba mudah dan instan dapat mengikis kearifan lokal dan nilai-nilai budaya di Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah peran pendidikan dalam mencegah konflik sosial. Ini kenapa menjadi penting dikarenakan pudarnya sikap toleransi dan tenggang rasa. Kemudian yang keempat adalah implementasi di sekolah dan keluarga. Pendidikan multikultural diimplementasikan melalui sekolah atau lingkungan keluarga sebagai sumber pendidikan utama bagi anak-anak. Kemudian yang kelima adalah pembentukan identitas nasional. Dengan identitas nasional yang kuat, dapat menjaga rasa nasionalisme di tengah kemajuan teknologi. Adapun pengalaman yang sudah saya jalankan di kelas untuk menciptakan kelas yang multikultural dan mendukung perkembangan sosial serta akademis siswa seperti mengintegrasikan kurikulum multikultural, yaitu memasukkan materi yang mencerminkan berbagai budaya dan perspektif dalam kurikulum, seperti mengajarkan sejarah, cerita rakyat, dan tradisi berbagai budaya yang ada di Indonesia maupun di dunia. Kemudian yang kedua adalah lingkungan kelas yang inklusif, yaitu menciptakan lingkungan kelas yang menghargai semua siswa dan menghormati perbedaan yang ada. Kemudian melibatkan komunitas lokal dalam kegiatan sekolah, seperti mengundang pembicara tamu dari berbagai latar belakang budaya atau mengunjungi tempat-tempat budaya yang ada di sekitar sekolah atau wilayah. Kemudian juga adanya mendorong diskusi terbuka tentang isu-isu budaya dan sosial di kelas. Kemudian menyelenggarakan festival budaya seperti penampilan tarian, baju adat, kemudian tradisi dari berbagai budaya agar anak-anak mengerti multikultural yang ada di Indonesia. Kemudian juga yang terakhir adanya kebijakan sekolah yang mendukung, yaitu sebuah kebijakan anti diskriminasi dan program dukungan untuk siswa dari latar belakang yang kurang terwakili. Dari film yang sudah saya lihat yang berjudul New Boy, menceritakan tentang Joseph, seorang anak baru dari Afrika yang mulai bersekolah di Irlandia. Dari sekolah barunya tersebut, Joseph menghadapi bullying dan rasisme dari teman-teman sekelasnya. Namun melalui interaksi dan konflik, Joseph dan teman-temannya mulai memahami latar belakang masing-masing dan menemukan kesamaan yang menghubungkan mereka. Dari video tersebut, kita dapat mempelajari hal-hal penting tentang multikulturalisme. Yang pertama adalah pentingnya empati dan pemahaman. Film ini menunjukkan bagaimana pentingnya memahami latar belakang dan pengalaman orang lain untuk mengurangi prasangka dan diskriminasi. Yang kedua adalah mengatasi rasisme dan bullying. Dari cerita Joseph tadi, kita melihat dampak negatif dari rasisme dan bullying dan bagaimana interaksi positif dapat membantu mereka mengatasi masalah ini. Yang ketiga adalah pentingnya pendidikan multikultural. Film ini menyoroti bagaimana pendidikan yang inklusif dan multikultural dapat membantu siswa dari berbagai latar belakang sehingga mereka merasa dihargai dan diterima. Kemudian yang keempat adalah membangun persahabatan melalui perbedaan. Meskipun awalnya ada konflik, Joseph dan teman-temannya akhirnya menemukan cara untuk saling menghormati dan membangun persahabatan. Kemudian yang kelima adalah peran guru dan sekolah sangat mendukung, yaitu memiliki peran penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung dan inklusif
bagi semua siswa. Menurut Anderson dan Kosher 1994 dalam Mahmud 2008, pendidikan multikultural adalah pendidikan mengenai keragaman kebudayaan. Prinsip-prinsip pada pendidikan multikultural yaitu mencakup gerakan politik yang mencari keadilan sosial bagi semua anggota masyarakat tanpa memandang latar belakang. Kemudian pembelajaran di kelas dan aspek institusional di sekolah yang tidak dapat dipisahkan dan harus ditangani melalui reformasi komprehensif. Pendidikan multikultural mendorong reformasi pendidikan yang komprehensif yang dapat dicapai dengan secara kritis meninjau sistem kekuasaan dan privilege yang ada, memastikan bahwa setiap siswa memiliki keterampilan untuk mencapai kinerja yang baik berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Kemudian yang terakhir adalah menguntungkan semua orang terlepas dari latar belakang mereka. Jadi, kunci pendidikan multikultural adalah kesetaraan dan penghargaan terhadap keragaman budaya baik secara lokal maupun global, menciptakan suasana sekolah dengan pengakuan yang sama dan sederajat terhadap siswa dari berbagai latar belakang yang berbeda seperti ras, etnis, agama, budaya, dan kelas sosial, serta yang lainnya. Baik, kita akhiri saja diskusi kali ini. Sampai bertemu di season berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.